tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. 0. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siap memuji Tuhan dan berikan hati kita yang terbaik. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami diberikan kemenangan karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tetap mau setia untuk mengikut Engkau. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
mau bersyukur Tuhan. Karena kami percaya kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami. Semua karena belas kasihan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami mengalami berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan Tuhan. Tapi tidak membuat kami mundur daripada-Mu Tuhan. Tapi semakin kami tetap setia mengiring Engkau, kami tetap semakin setia mengikut Engkau Tuhan. Tidak sia-sia kami mengikut Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami umat-Mu. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun keadaan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kau memberikan pertolongan, Kau memberikan penghiburan, Kau memberikan kekuatan, bahkan Kau memberikan pemulihan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, Tuhan, biarlah hati kami bergirang karena firman-Mu. Biarlah hati kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan membangun setiap jemaat-Mu, memulihkan setiap jemaat-Mu, bahkan menyembuhkan setiap jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh Bapa yang baik, Bapa yang peduli akan setiap kehidupan jemaat. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami mau sambut Tuhan firman-Mu yang memberikan sukacita bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam kesempatan yang indah ini. Saat ini dalam kesempatan ini saya akan berbicara satu tema yang luar biasa yang berjudul bertekun dalam doa. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada satu kisah yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita memahami apa itu arti bertekun dalam doa. Ada suatu kisah, suatu waktu dengan kekuatannya itu dia memiliki alasan untuk dia menyombongkan dirinya dan berkata kepada lingkungan yang ada di sekitarnya bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satu benda pun yang dapat menghancurkannya. Tidak lama kemudian datanglah si besi. Dia mencoba untuk menghancurkan batu itu dengan sekuat tenaganya. Dia mencoba membentur-benturkan badannya ke atas batu tersebut, tapi hasilnya nihil. Dia tidak berhasil menghancurkan batu tersebut, bahkan dirinya pun pada akhirnya menjadi bengkok. Gak lama kemudian tampillah si api. Dia dengan kekuatan panasnya dia mencoba untuk membakar, melelehkan batu tersebut. Tapi hasilnya pun ternyata sia-sia. Batu itu tetap berdiri dengan kokohnya. Setelah besi dan api menyerah, kemudian datanglah air. Ia datang dalam bentuk tetesan-tetesan yang jatuh tepat di atas batu tersebut. Si batu melihat itu dia hanya tertawa. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkanku, hai air? Kau hanya sebuah tetesan, kau hanya tetesan air kecil. Tapi air itu tidak menyerah. Dia kemudian tetap menetes dan kemudian tidak terasa. Satu hari dia terus menetes, 1 minggu terus menetes sedikit demi sedikit, 1 bulan, 1 tahun. Dan pada akhirnya sampai beberapa tahun kemudian si batu itu menyadari bahwa ternyata dia sudah berlubang. Sedikit demi sedikit dia sudah hancur. Karena apa? Akibat dari tetesan-tetesan air yang terus-menerus itu mengalir membasahi dia. Wow, satu kisah luar biasa.
Apa hubungannya dengan bertekun dalam doa? Apa hubungannya dengan ketekunan di sini? Ya, yang membuat ayat tersebut bisa mengalahkan batu yang kuat, yang kokoh itu bukan karena banyaknya, bukan karena kecepatannya, tapi yang satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari di sini adalah setetesan air itu dia berhasil menghancurkan batu yang kuat itu adalah karena ketekunannya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan akhirnya bertahun-tahun. Mungkin air tersebut tidak sekuat besi, tidak sepanas api, tapi karena ia tekun, pada akhirnya ia berhasil menjadi pemenang. Bagaimana dia bisa menghancurkan batu yang kuat tersebut. Dalam banyak hal ini kita akan belajar bahwa kadang keberhasilan yang kita ingin raih hari-hari ini itu bisa kita raih tidak hanya dalam waktu yang cepat. Tidak mungkin tidak seperti apa yang menjadi keinginan kita, ingin cepat. Tapi terkadang untuk menjadi berhasil, untuk bisa meraih satu tujuan, itu dibutuhkan yang namanya ketekunan. Begitu juga dengan kehidupan doa kita. Apapun yang saudara dan saya saat ini ingin capai, ingin kita raih, ternyata dalam kehidupan doamu dan saya, kita membutuhkan yang namanya ketekunan. Satu nasihat yang firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Kita akan sama-sama belajar kembali dari kisah dari firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di situ Rasul Paulus menuliskan tulisannya, pesannya kepada jemaat yang ada di Roma, dan saya akan membacakannya untuk saudara. Dikatakan di situ adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan menggarisbawahi tentang yang istilah bertekun dalam doa. Mungkin saudara dan saya saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis yang seolah-olah kita sudah banyak berdoa, seolah-olah saya sudah berdoa, tapi belum juga mendapat jawabannya. Mungkin kuncinya adalah firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama belajar bahwa ternyata bertekun dalam doa itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Apa itu arti bertekun? Kalau kita bisa belajar dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dalam firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini mengenai kata bertekun. Kalau saudara menyelidiki, kita akan melihat bertekun itu dalam penggunaan bahasa Yunani atau bahasa aslinya itu berasal dari kata proskarterountes, ya, yang artinya adalah disediakan atau mendedikasikan khusus untuk tujuan hal tersebut. Ini menggambarkan bagaimana rupanya yang namanya bertekun itu dibutuhkan kesediaan kita untuk kita mendedikasikan khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Alkitab banyak menuliskan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana doa itu adalah sebuah hal yang sangat penting, atau bahkan doa sangat menjadi tema yang sangat penting yang sering dibicarakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Bahkan kita mengenal sebagai orang Kristen bagaimana doa itu adalah menjadi istilah, menjadi nafas bagi setiap orang yang percaya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa doa itu adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Mengapa Allah banyak menuliskan, Alkitab banyak menuliskan peristiwa atau bagaimana umatnya berdoa, bagaimana Tuhan memberikan contoh berdoa. Karena kita akan mengetahui beberapa alasan mengapa berdoa itu sebagai sesuatu hal yang penting dilakukan oleh setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, berdoa itu adalah karena Allah sendiri yang memberikan perintah kepada kita untuk berdoa. Kalau Allah yang sudah memberi perintah, kita pun harus melakukannya. Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada murid-muridnya tentang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Itu adalah perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan
murid-muridnya, termasuk saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, untuk kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya apa? Karena Tuhan tahu ketika kita berdoa, Roh Kudus akan menuntun kita dalam jalan-jalannya. Sehingga semakin kita tekun dalam doa, kita pun akan dibuat peka dengan kehendaknya sehingga kita tidak salah dalam langkah dan di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupmu. Dan karena perintah itu penting, Tuhan tahu, Tuhan menyadari, karena dikatakan di sini roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Kenapa kita harus berdoa? Doa adalah salah satu APD, alat perlindungan diri, seperti yang saudara lihat dalam dunia medis. Dalam dunia orang Kristen, doa itu adalah salah satu APD, alat perlindungan diri yang diberikan oleh Allah pada umatnya. Supaya apa? Orang percaya mampu menangkal kuasa-kuasa jahat, godaan keinginan daging kita. Seperti yang tadi dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Allah tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu, kita harus memakai perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, memakai kesempatan yang baik ini untuk kita terus menjadikan doa sebagai APD setiap kita. Yang kedua, doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara, kita hanya terbuat dari debu tanah. Tapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Dan doa adalah tanda bahwa engkau dan saya bergantung kepada Allah. Kalau engkau merasa bahwa kalau engkau tidak pernah berdoa, itu seolah-olah menunjukkan bahwa aku nggak butuh Tuhan. Tapi kalau engkau banyak berdoa, itu menunjukkan bahwa saya membutuhkan Tuhan. Karena hanya Dia yang tidak terbatas. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Doa adalah sarana atau hak istimewa dari Allah yang Allah berikan supaya kita dapat meraih janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita mengingat peristiwa penting ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam peristiwa tersebut, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk apa? Diam di Yerusalem. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Di situ Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya untuk diam di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Kisah 1 ayat 14. Saudara bisa membacanya. Dikatakan di situ yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah mereka semua bertekun dengan sehati. Di dalam apa? Doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Suatu kisah yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk setiap kita. Ketika murid-muridnya memakai doa ini, ketekunan di dalam berdoa ini sebagai satu penantian untuk mereka menantikan janji Bapa, kita lihat dalam kisah-kisah berikutnya. Ketika mereka bertekun baik dalam doa, sehati, di dalam persekutu dan sebagainya, mereka mengalami banyak perubahan. Rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus yang pada peristiwa penangkapan, penyaliban menjadi orang-orang yang seolah-olah kalah, seolah-olah pesimis, seolah-olah tidak berani. Tapi luar biasa ketika mereka bertekun di dalam doa, di dalam menantikan janji Tuhan, itu mereka mengalami perubahan. Pada jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul juga diceritakan ketika hasil dari sebuah ketekunan adalah apa? Mereka mengalami banyak pertambahan jiwa. Luar biasa sekali. Ketika saudara dan saya memakai doa ini sebagai sarana untuk atau hak istimewa dari Allah untuk kita meraih janji Tuhan. Yakinlah saudara bahwa ketika saudara dan saya berdoa, kita akan mengalami banyak janji-janji Allah seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya ke-12 rasul tersebut yang kita lihat bagaimana kemudian mereka menjadi seorang yang luar biasa.
tetapi kita bisa kemudian, kita saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus menuliskan di dalam Ibrani 10 ayat 36. Di situ, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dahsyat. Ini yang dinamakan kedahsyatan di dalam ketekunan berdoa. Tapi herannya, ketika kita mengetahui bahwa begitu banyak alasan yang Allah berikan supaya kita bisa berdoa. Tapi kenapa banyak orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus malas untuk berdoa? Salah satu kelemahan generasi zaman ini adalah kita hidup di dalam era yang serba instan. Makanan instan, waktu pun harus instan. Orang zaman sekarang itu susah untuk memiliki komitmen untuk bertahan di dalam jangka yang panjang. Segala sesuatunya ingin instan. Bahkan kalau boleh ibadah pun jangan lama-lama. Maunya instan, cepat. Itulah orang zaman sekarang. Bahkan sehingga berdoa pun maunya yang cepat-cepat. Maunya yang singkat-singkat. Karena mereka ingin percepatan seperti itu. Kita akan belajar. Ada seekor binatang, ini seorang ilmuwan menuliskan begini. Binatang yang tercepat di dunia ini, katanya di bumi ini, itu adalah macan tutul Afrika. Si ilmuwan itu menyelidiki, dia mengatakan bahwa kecepatan macan tutul Afrika itu mencapai 70 mil per jam. Kalau di kilometer kan berarti kurang lebih 112 km per jam. Itu lebih cepat mungkin dari kendaraan yang saudara miliki hari-hari ini ya. Dan tapi ada satu kelemahan pada binatang ini. Apa itu kelemahannya? Dia memiliki jantung yang kecil sehingga si macan tutul itu cepat lelah. Jadi jika macan tutul ini tidak cepat menangkap mangsanya, ia tidak akan bertahan. Dia pada akhirnya setelah dia cepat begitu, apa yang terjadi? Kalau dia nggak langsung dapat, dia nggak bisa mungkin dapat, dia akan harus membutuhkan waktu yang panjang lagi gitu. Dia bisa berburu kembali karena dia tidak tahan, dia tidak dapat bertahan. Tapi dan kenyataannya banyak di antara kita tuh memiliki hati seperti macan tutul Afrika tersebut ketika berdoa. Jadi nggak memiliki ketekunan, maunya terus, maunya singkat, maunya cepat dijawab gitu kan. Awal-awalnya meledak-ledak ketika berdoa, namun nggak memiliki kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan. Ketika saudara awal-awal mengenal Yesus, mungkin saudara memiliki semangat yang menggebu-gebu, melayani ini dan itu. Tapi seiring berjalan waktu, karena tidak sabar, karena melihat bagaimana, kayaknya kok Tuhan nggak jawab doaku dulu, awal-awal Tuhan jawab, lama-lama kok Tuhan nggak jawab, akhirnya mundur. Itulah orang Kristen. Banyak yang memiliki hati seperti macan tutul tersebut. Tetapi Tuhan pada dasarnya nggak menginginkan setiap kita, setiap saya dan saudara memiliki hati seperti macan tutul tersebut di dalam berdoa, di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan mengharapkan kita memiliki hati seperti burung Raja Wali. Kenapa burung Raja Wali dicontohkan di sini? Yesaya 40 ayat 31 menuliskan, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa Alkitab menuliskan Raja Wali? Tidak macan tutul, tidak mungkin binatang besar lainnya. Karena Tuhan tahu prinsip Raja Wali itu adalah ketika dia mengalami ada gelombang besar atau angin besar, dia bukannya menyerah, tapi dia akan naik semakin tinggi. Itulah di dalam kekristenan. Kita rindu, Tuhan rindu bahwa ketika engkau dan saya berdoa, kita harus memiliki hati seperti Raja Wali. Kita semakin menanti-nantikan Tuhan. Kita semakin merindukan Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terkadang itu yang tadi saya sampaikan bahwa keterbatasan kita. Waktu kadang kita sukanya membatasi Tuhan. Tapi padahal satu hal, terkadang kita tidak tahu apa yang di depan kita. Karena kita manusia yang terbatas seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi Tuhan jauh lebih memahami apa yang ada di depan kita. Sehingga
Ketika mungkin saat ini saudara dan saya belum menerima jawaban dari doa-doamu, doa-doa kita, ayo kita terus bertekun. Jangan menyerah. Bertekun itu dalam bahasa Indonesia, kamus besar itu artinya adalah tahan banting. Tidak cepat menyerah, gitu ya. Jadi orang yang tekun adalah orang yang tahan banting. Tidak cepat pundung, tidak cepat menyerah. Tetap berserah. Orang Kristen itu harus seperti bola basket. Jangan seperti bola bowling. Bola basket ketika dipukul dia akan melambungnya semakin tinggi. Tapi bola bowling ketika dilemparkan ya udah diam di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dengan kehidupan yang bertekun? Ketika kita mengetahui bagaimana pentingnya kita harus berdoa secara tekun. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita memiliki kehidupan doa yang bertekun? Saya akan membagikan 2 poin saja di sini. Yang pertama, membangun kehidupan doa yang bertekun. Yang pertama adalah kita harus menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa. Sudahkah saudara dan saya menyediakan waktu yang khusus? Seperti asal kata dari bertekun yang dituliskan di dalam kitab Roma 12 ayat 12 tadi. Proskarteronis. Artinya menyediakan. Seberapa banyak di antara kita yang berdoa hanya sekilas? Bangun tidur, oh terima kasih Tuhan. Tidak salah, itu bentuk ekspresi. Mau makan, oh sambil lewat makan, sambil mungkin sambil menyuapkan makanan, oh terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Itu bukan waktu yang khusus saudara. Tapi kita bisa membangun kehidupan doa yang bertekun apabila kita menyediakan waktu yang khusus. Tuhan Yesus memberi contoh untuk setiap kita bagaimana Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa, dia datang kepada Bapaknya untuk apa? Berkomunikasi dengan Bapaknya. Tuhan Yesus saja berdoa, Tuhan Yesus aja memerlukan relasi dengan Bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya yang hanya tercipta dari debu? Kita harus lebih lagi menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa. Daniel, seorang yang luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa membacanya di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10. Dikatakan di situ Daniel berdoa, dia naik ke atap rumahnya, dia berdoa 3 kali sehari. Bukan berarti kemudian oke, saya berdoa 3 kali sehari, atau saudara seperti orang-orang di luar sana yang memiliki waktu khusus berapa kali sehari. Tidak, bukan seperti itu maksud saya. Tidak kemudian kita jadi seorang yang sepertinya kaku di dalam berdoa, tidak seperti itu. Tapi kalau saudara dan saya ingin sungguh-sungguh kehidupan doa kita atau doa kita itu sungguh-sungguh memiliki kuasa, kita harus menyediakan waktu yang khusus. Itulah arti dari berdoa, bertekun di dalam doa. Sediakan waktu khusus. Baik itu pagi, siang, sore ataupun malam, ataupun kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, sediakan lebih lagi waktu yang khusus. Kita gedor pintu sorga dengan waktu khusus tersebut. Yang kedua, kehidupan doa yang bertekun adalah berdoa dengan penuh iman. Yakobus 5 ayat 16b menuliskan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin ini berbicara mengenai iman yang penuh. Ketika saudara dan saya ingin doanya berkuasa, doanya dijawab oleh Tuhan, kita harus benar-benar memiliki iman yang penuh, keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang menjawab doa. Kita pun harus yakin bahwa doa-doa kita ketika kita disampaikan kepada Tuhan, indah pada waktunya Tuhan akan jawab. Jawaban doa tersebut bukan berarti ya, tapi bisa saja tidak, bisa saja tunda.
Itu saja mungkin saudara dan Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan. Kita akan sama-sama merefleksi diri kita. Sudah seberapa banyak kita bertekun di dalam doa. Masa sekarang banyak orang meramalkan bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Setelah peristiwa COVID-19 ini, ada banyak lagi mungkin peristiwa-peristiwa ke depan yang mungkin menjadi ancaman bagi setiap kita. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, itu akan dialami oleh setiap kita. Kalau saudara dan saya berleha-leha, doa hanya singkat-singkat saja, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa melewati cobaan-cobaan, ujian yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kalau saudara dan saya tidak memiliki ketekunan di dalam doa. Kita membutuhkan Tuhan karena kita adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama memiliki kerinduan untuk semakin bertekun di dalam doa. Apapun menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, tetap bertekun. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan menyerah dengan masalah yang saudara alami hari-hari ini. Tetap terus datang kepada Tuhan. Gedor pintu sorga. Seperti seorang perempuan yang datang kepada hakim yang lalim. Hakim itu pertama tidak mau. Tapi kelama-kelamaan karena perempuan itu terus datang kepada hakim tersebut. Pada akhirnya hakim tersebut menjawab doanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah kita menjadi orang-orang yang didapati oleh Tuhan semakin setia ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh mengingatkan, mengajarkan, menasehatkan kami akan pentingnya kami untuk semakin bertekun kepada Tuhan, terutama dalam hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau saat-saat ini kami mungkin menjadi manusia yang egois. Kami ingin cepat doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Tapi kami lupa bahwa waktu-Mu lah yang terbaik untuk setiap kami. Tuhan, kami rindu setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada saat kesempatan ini. Mereka boleh menjadi jemaat yang semakin giat, semakin tekun, bahkan didapati oleh Engkau setia ketika Engkau datang yang kedua kali, termasuk tekun dan setia di dalam hubungan kami dengan Tuhan di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu hari-hari ini, hamba berdoa dari tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menilik mereka, Engkau yang terus membawa hidup mereka, semakin memahami peka dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Kita baru saja mendengar firman Tuhan tentang persist in prayer atau bertekun dalam doa. Kembangkanlah semangat bertekun dalam doa melalui berbagai kegiatan sepekan yang bisa menumbuhkan hidup rohani Anda. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan pada Rabu dan Kamis pada pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meetings. Ayo, semangat ikut kesan! Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat, 29 Mei 2020 pada pukul 18.30. Linknya akan dibagikan kepada setiap anggota kesan melalui grup WhatsApp. Doakanlah dan ikutilah berbagai kebaktian MDC Kadipaten yang diselenggarakan secara daring. Ibadah umum dapat Anda ikuti melalui MDC Kadipaten YouTube channel setiap minggu pada pukul 8 pagi. Sedangkan ibadah image dapat diikuti melalui Zoom Meeting setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Di samping itu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti kebaktian Anda melalui website www.onlinechurch.fajarpengharapan.net. Biarlah seluruh anggota keluarga Anda beribadah kepada Tuhan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan transfer ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide, atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bendahara bertanggung jawab untuk mendatanya pada hari tersebut.
ambillah bagian dalam pengumpulan dana penanggulangan COVID-19. Bagi Anda yang rindu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan sosial COVID, dapat Anda transfer melalui akun bank gereja sebagaimana yang dapat Anda lihat pada slide di samping saya. Pengumpulan terakhir pada gelombang pertama ini ditutup pada akhir Mei 2020. Dana tersebut akan dipakai sebagai dana penanggulangan COVID GKPB MDC Kadipaten dan sebagian akan disalurkan melalui persekutuan kerjasama gereja-gereja sekabupaten Majalengka. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Baik itu persembahan umum, persembahan khusus, ataupun persepuluhan milik Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu saat ini Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Haleluya, puji Tuhan. Suatu sukacita bisa melayani Tuhan dan Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan karena kita membutuhkan Dia setiap jam. Mari kita ungkapkan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kami datang ya Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan, sebab Engkaulah sumber keperluan kami. Terima kasih kami bisa beribadah, walaupun Tuhan kami beribadah dari rumah. Kami yakin Allah hadir dan bersedia memberi berkat kepada kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah. Itu sebabnya jemaat Tuhan, lihat Tuhanmu besar. Dia ada setia menyertai engkau dimanapun engkau ada. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan hendaklah engkau tetap setia, tetap berdoa, sebab Dia ada menyertai engkau. Dan berkat ini ada melimpah atas hidupmu selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.